Lebih dari 100 siswa SMPN 8 Kota Kupang menderita sakit perut, mencret, muntah-muntah, dan pusing. Diduga para murid mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang sudah basi pada Senin kemarin. Pernahkah kita berpikir bahwa makanan yang kita konsumsi setiap hari ternyata bisa menjadi sumber penyakit? Kasus keracunan makanan masih sering terjadi di Indonesia. Mulai dari anak-anak sekolah hingga masyarakat umum harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Penyebabnya pun beragam, mulai dari bahan pangan yang tidak segar, proses pengolahan yang kurang higienis, hingga penyimpanan makanan yang tidak sesuai. Padahal, makanan bukan hanya soal rasa dan mengenyangkan. Makanan seharusnya menjadi sumber energi dan kesehatan, bukan ancaman bagi tubuh kita. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam memilih tempat makan. Perhatikan kebersihan lingkungan, peralatan yang digunakan, cara penyajian, serta kebersihan penjamah makanan. Tempat makan yang higienis bukan sekedar terlihat bersih, tetapi juga menerapkan prinsip sanitasi untuk menjaga keamanan pangan. Setiap hari, ratusan mahasiswa membeli makanan di kantin tanpa benar-benar mengetahui bagaimana makanan tersebut diproses. Apakah bahan yang digunakan masih segar? Apakah peralatan yang dipakai sudah bersih? Dan apakah proses pengolahannya sudah memenuhi prinsip hygiene dan sanitasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong kami untuk mencari tahu lebih jauh. Kali ini, kami mengunjungi salah satu tempat makan di kantin GER Universitas Airlangga. Kami akan melihat langsung bagaimana kondisi dapurnya, proses pengolahan dan penyajian makanan, hingga berbincang langsung dengan pihak pengelola untuk mengetahui bagaimana mereka menjaga kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan setiap hari. Karena makanan yang tampak lezat belum tentu terjamin keamanannya. Melalui observasi ini, kita akan memahami bahwa menjaga kesehatan tidak hanya dimulai dari memilih apa yang dimakan, tetapi juga memastikan dari makanan tersebut diolah secara higienis. Yuk, ikuti terus perjalanan kami. Jadi perkenalkan, nama saya Kirana. Di sini saya akan mewawancarai Ibu seputar tentang penyataan makanan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, gimana sih cara Bapak Ibu untuk memastikan bahan baku yang digunakan tuh selalu agar dan aman untuk dikonsumsi gitu? Cara kita Menjaga bahan bakunya ya. Kita kan cuma sayur-sayur gitu ya sama ayam. Jadi kalau sayur kan kita beli sendiri, jadi insya Allah tetap segar. Kalau ayam kan kita lihat sendiri. Cara saya beli kan jadi lihat sendiri kalau itu segar, enggaknya kan kita sudah tahu. Berarti langsung beli hari itu juga ya untuk stok hari itu saja. Beli pagi, dimasak. Berarti langsung habis untuk satu hari ya Ibu? Kalau biasanya kalau ayam nggak habis itu kita taruh di freezer. Untuk pertanyaan kedua, gimana sih cara sistem penyimpanan bahan makanan biar tidak gampang rusak atau kadaluarsa gitu Bu? Tetap di dalam kulkas. Oh tetap dong. Iya. Rata-rata jadi semua makanan bahan makanannya ditaruh di kulkas dulu. Semua makanan taruh kulkas, tapi kan kita nggak menyetok banyak. Seperti sayur kan cuma buat hari ini ya hari ini. Kalau nggak ada kan sayur kan kalau nggak habis barangkali nggak habis kan kita buang. Oh. Cuma kalau ikan bisa kita masak satu hari, besoknya kita buang kalau sudah nggak. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja prosedur kebersihan yang wajib dilakukan oleh karyawan saat pengolahan makanan? Biasanya ya kita pakai itu Mbak, pakai masker, pakai sarung tangan, tapi belum. Biasanya pakai itu ya, itu sama sarung tangan, pakai masker, terus kita wajib pakai Cap rambut. topi, kudung, kalau pakai topi. Jadi biar seperti rambut-rambut, terus bakteri yang ada di mulut kan biasanya kan bisa di makanan kita kan. Jadi Iya. insya Allah. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya yang satunya. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Saya izin menanyakan beberapa pertanyaan lanjutan dari Saudara Kirana. Bagaimana sih Bu caranya mencegah kontaminasi antara bahan mentah dan makanan yang sudah matang itu? Kalau kita bahan mentah biasanya kita ditaruh di tempat
di tempat wadah yang ada tutupnya. Oh, iya. Jadi seperti bumbu gitu ya, kita yang ada tutupnya. Jadi nggak saling, kalau bumbu kan sama sayur biasanya kalau nggak ditutup kan bisa mempengaruhi sayur itu. Lalu jadi itu kayak harus ditutup gitu ya Bu ya, sayur Iya. sama bumbu-bumbunya. Iya, harus ada agar- tempat yang tertutup. Lanjut Ibu, kan kalau sudah dipajang gini kan biasanya kan perlu dicuci ya Bu ya. Seberapa sering sih Bu mencuci peralatan masak dan area kerja itu dibersihkan? Kalau tempat makanan kan kalau itu kan langsung dicuci tuh kalau piring. Tapi kalau gini itu cuma kita biasanya sore gitu kita sudah dibersihkan. Terus mau dipakai ya kita cuma ngelap aja terus dipakai gitu. Dipakai yang ini kan. Oh, jadi nyucinya itu pada saat selesai ini ya? Pada saat selesai. Pada saat selesai. Lalu bagaimana sih Bu caranya penyimpanan dan penyajian makanan itu agar tetap higienis sampai ke konsumen itu? Ya gimana ya, tetap kan kita memang keras toh. Oh iya. Kita Jadi- nggak ada yang seperti frozen gitu kan, Oh. kita nggak ada. Jadi kita ya Langsung dimasak di sini ya? Bu, ya? langsung dimasak gitu. Enggak, masaknya di rumah terus masak ditaruh di sini ya. Oh gitu. Udah ya Bu ya, udah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Ini sudah wawancaranya sudah selesai. Semoga pekerjaannya selalu lancar ya Bu ya. Ini